Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita di semester pendek untuk mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan tugas tentang menulis latar belakang proposal penelitian. Kita lihat yang mengumpulkan baru 6 orang. Uh, ya, baru 6 orang yang mengumpulkan. Mereka yang tergabung di belakang ini malah tidak ada tugas yang diserahkan. Sekarang kita lihat ya, seperti apa yang telah dikumpul. Ini ada Afriani, Nurul Anissa, dan seterusnya. Coba kita ambil ini. Proposalnya Nafri Anissa. Kita lihat apakah kita download ya. Ini kita download. Ya, kita ini ya, proposalnya Nafri Anissa. Jadi kalau kita melihat sebuah proposal dan ada cover, kalau covernya berantakan berarti kita bisa menduga-duga ya. Kalau isinya juga ya seperti itu. Kita lihat dari cover dulu ya. Sebelum ke cover kita lihat ukuran kertas yang digunakan di sini. Ya, sudah benar ya. Menggunakan A4 dengan marginnya ya sudah benar. Sekarang kita lihat bagaimana cover yang sesuai dengan pedoman. Ini dia. Jadi seperti ini cover yang sesuai dengan pedoman. Kita lihat. Saya bagi dua dulu, kemudian ini juga. Jadi ini lihatnya di laptop ya, jangan lihat di HP itu pasti akan kecil. Untuk ukuran ini spasi 1 ya. Ini spasi 1. Font 14 dan spasi 1. Seperti ini. Kemudian ada tertulis proposal skripsi dan ada spasi di situ. Diajukan ini diajukan kepada fakultas, bukan diajukan untuk memenuhi. Ini yang benar ini yang ini. Kemudian ini kita lihat ya, 4,5 kali 4. Ya benar. Nah, ini yang di pedoman ada kekeliruan. Ini harusnya ada Yayan Palopo di bawahnya itu tulisannya. Yayan Palopo seperti ini. Dan ini fontnya Arial seperti ini. Gitu. Ini nanti diperhatikan ya. Perhatikan ini diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo untuk melakukan penelitian skripsi dalam rangka seterusnya. Diajukan oleh ya font 12. Nama ini tidak dimiringkan ya. Ini bukan italik ini.
nama, nama itu yang ditebalkan, kemudian nimnya tidak. Ini spasi 1 juga. Kemudian ada pembimbing. Ada pembimbing di sini. Nama pembimbing di sini seperti ini, ada nama pembimbing. Kemudian program studi, fakultas, dan upayakan, ini juga spasi 1 ya. Itu bagian ini harus 4 cm di sini. 3 ya, karena sebelah kiri 4, sebelah yang atas 4, dan sebelah kanan dan bawah itu 3. Biasa ada mahasiswa menulis, membuat sampul begini, tinggi sekali nih, jarak tahun ini ke sini tinggi sekali nih, kayak orang kalau dagunya panjang sekali. Jadi harus batas terakhir di sini. Jadi ikuti dengan cermat ini pedoman. Oke, itu untuk sampul ya. Jadi perhatikan benar-benar sampulnya, karena kalau sampulnya benar, biasanya pembimbing atau penguji itu ini dulu yang dilihat, sampulnya berantakan, bisa jadi isinya juga berantakan. Oke, kita lihat selanjutnya untuk bagian isi. Baiknya saya sarankan kalau misalnya memang tidak bisa membuat menyatukan antara sampul dan isi. Nah, ini kan sudah beda ini. Sudah beda ini antara halaman ukuran kertasnya dengan isinya itu. Tapi pisahkan saja karena ini penomorannya berbeda. Kalau bagian isi proposal itu menggunakan angka Arab, sementara ini menggunakan angka Romawi. Itu halaman sampul. Kita lihat ya, kemarin sempat kita pelajari waktu pertemuan offline itu, apa yang harus ada dalam sebuah pendahuluan. Setidaknya ini ada 6 namanya. Kalau kita lihat proposalnya Nafri, ini semua adalah yang dimasukkan ini adalah sebuah fakta sosial. Harusnya di bagian ini dicantumkan fakta literatur. Bagaimana menulis fakta literatur ya? Tulis ya. Studi tentang sejumlah penelitian tentang apa tuh? Tentang pengembangan media pembelajaran pada pembelajaran bahasa Arab telah dilakukan. Apa hasil-hasilnya? Kemudian ada juga literatur literatur dari Al-Quran mendukung ini. Ini spasi 1 ya, ini juga spasi 1. Selain fakta literatur, kita perlu memasukkan juga tujuan. Mengapa ini secara umum ya, perlu dibedakan antara tujuan penelitian dengan tujuan penelitian di latar belakang dengan tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Ini tujuan penelitian secara umum. Ini ada diturunkan dari ini, dari judul yang kita ambil. Misalnya tujuan penelitian kita adalah untuk melakukan pengembangan media pembelajaran. Kenapa mesti dilakukan itu? Berikan argumentasinya. Itu setelah fakta literatur. Selanjutnya,
kemukakan juga argumentasi kenapa ini penting dilakukan. Biasanya mungkin kalau proposalnya Nafri, kenapa ini penting dilakukan? Coba kita lihat dulunya apalagi. Mungkin kurangnya media pembelajaran atau pembelajaran sikap toleransi yang perlu ditingkatkan di sekolah itu beberapa argumentasi yang mendukung kenapa penelitian ini penting dilakukan. Kemudian untuk proposal, yang paling penting juga itu adalah jangan melupakan lokus penelitian, di mana penelitian itu dilakukan. Kalau kita lihat di sini, penelitian ini ya, tambahkan di sini lokus penelitian. Bukan cuma disebutkan bahwa di SMP 8 lokus penelitian di SMP 8. Jawab kenapa di situ? Kenapa di situ dilakukan? Kenapa dilakukan di SMP 8? Berikan jawaban yang ilmiah. Mungkin ada kejadian-kejadian apa, atau apakah di SMP 8 ini pernah ada sebuah peristiwa yang mendukung itu, seperti ada gurunya ya. Ada gurunya pernah juara media, juara pengembangan media, atau yang negatif, tidak ada media sama sekali di sana. Selanjutnya itu didukung oleh studi pendahuluan. Jadi yang di sini didukung oleh studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Cek awal. Sehingga proposal yang kita buat bisa memenuhi minimal 6 unsur ini nih. Ini yang paling penting. Saya kira seperti itu yang bisa saya jelaskan ini. Selanjutnya untuk yang lainnya seperti Sarmila, Hesti, mungkin silahkan dipelajari kembali, dilihat kembali proposal-proposalnya khusus untuk latar belakang ini, kemudian diperbaiki. Kalau bisa nanti saya sarankan ini dikumpulnya dengan tetap menggunakan Word ya. Saya mau setiap atau 6 unsur ini harus ada dalam proposal itu. Bedakan warnanya ya, misalnya fakta sosialnya kasih warna merah, fakta literaturnya kasih warna biru, kasih biru, ini supaya saya bisa dengan mudah mendeteksi 6 unsur ini yang ada dalam latar belakang. Kalau ini dilakukan, saya yakin nanti ketika menyusun proposal penelitian ini akan lebih mudah nantinya ya. Untuk pertemuan berikutnya tetap di classroom, dan mungkin akan lebih intens saya membuka beberapa pertemuan di classroom, memberikan beberapa penjelasan sekaligus langsung kita melakukan latihan di situ. Saya kira demikian untuk hari ini. Silakan selamat bekerja dan silakan diperbaiki proposalnya. Ingat bahwa menulis itu bukan proses yang instan, perlu latihan secara terus-menerus, sabar, dan jangan berorientasi pada cepatnya selesai proposal itu ditulis, tapi capailah kualitas yang terbaik. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.